Itu kita sempat rugi 2 miliar. Wow. Ada kurma-kurma dari Israel gitu, hati-hati gitu kan. Nah dibuka kan, dibuka. Taunya busuk semua. Astaga. Rusak semua, busuk semua. Halo guys, welcome to Let's Talk episode pertama. Di episode kali ini kita berbincang dengan Pak Amran Hamdani, Bandar Kurma Indonesia. Jika Anda belum melihat episode kenal lebih dekat yang tayang di Fast Track, bisa melihat videonya langsung. Mungkin linknya akan ada di sini, di bawah sini. Saya nggak tahu, ini pertama kali saya melakukan. Tapi di episode itu kita kupas lebih dalam tentang perjalanan Pak Amran. Kita mendokumentasi seluruhnya. Jadi boleh banget nonton video itu. Nah, di Let's Talk episode ini kita duduk bareng dengan Pak Amran. Kita berbincang sedikit tentang pengalaman beliau di dunia bisnis. Mungkin ada ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian para perintis, para pejuang. So, I hope you guys enjoy watching this video as much as I enjoyed recording it. So guys, enjoy Let's Talk episode 1. Oke, selamat siang semuanya. Welcome di episode pertama untuk kita belum namain ini podcast ya. Tapi yang penting hari ini kita ngobrol bersama Bandar Kurma Indonesia. Pak Amran, gimana Pak Amran kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama nih saya pengen ajak Pak Amran ngobrol bersama kalian karena Pak Amran ini salah satu orang yang saya sungguh takjub ya bagaimana perjalanan beliau selama ini. Cerita-cerita dari Pak Amran sendiri itu cukup menarik. Dan mungkin selebihnya kita ngobrol sama Pak Amran. Jadi salah satu hal yang menarik tentang Pak Amran, guys, itu Pak Amran itu mengadopsi cara yang benar-benar mengikuti agama ya dalam berbisnis. Jadi cara yang baik. Mungkin dari Pak Amran sendiri bisa sedikit dijelaskan gimana tuh Pak perjalanannya? Ya, ya. Untuk perjalanan bisnisnya itu juga perjalanan bisnis yang saya alami sekarang itu. Pastinya dimulai dari nol ya. Kalau kata ini gitu, kalau kata apa Pertamina itu dimulai dari nol. dari nol. Dari nol. Jadi ya segala sesuatu emang nggak ada yang instan ya. Jadi kita memang dituntut untuk bisa, disitulah kita berjuangnya seberapa kuat mental kita gitu ya. Sekarang meskipun kita sudah berjalan untuk kurma ini. Saya memulainya dari sejak saya memang tidak menggunakan modal yang besar, bahkan ya hanya modal, kita tidak bilang tanpa modal sama sekali, tetap kita modal badan sehat aja itu udah modal ya. Benar. Terus modal kepercayaan itu udah modal. Ya. Terus modal network, relasi, terus pengetahuan itu modal. Betul. Modal itu tidak hanya selalu dinilai materi, tapi modal itu ya bisa dibilang juga pengetahuan kita tadi, network dan lain sebagainya. Jadi teman-teman buat yang mau bisnis itu jangan alasan lagi, aduh nggak punya modal nih, nggak ada kayak gitu. Semua pasti ya, itu modal kesehatan, modal badan itu udah modal yang sangat kuat sekali gitu, udah 50% udah bisa jalan. Adapun uang atau materi itu hanya support sistem aja, hanya untuk support aja gitu. Betul sekali, apalagi kan zaman sekarang nih Pak Amran, kita udah punya HP. HP kan itu kunci ke dunia ya. Kita kalau udah ada tekad yang kuat, network penting, dan kepercayaan diri lah, sama kepercayaan ke Tuhan juga. Kalau menurut saya itu penting sekali ya. Jadi Pak Amran, mungkin kita bahas sedikit tentang kita bisnis apapun lah, kita mau lakuin apa aja ya, pasti itu ada kesulitan deh. Kan banyak yang pandang kalau orang pebisnis, wah hidupnya enak, nggak ngapa-ngapain lah, inilah itulah. Mungkin dari Pak Amran sendiri bisa ceritakan sedikit kesusahannya nih, apa dari bisnis, cerita-cerita kegagalan yang mungkin bisa menjadi pelajaran lah buat kita bersama. Iya, ya di samping kondisinya sekarang pastinya ada. Mungkin kalau teman-teman tanyakan juga ke sejumlah pengusaha yang sekarang sudah mungkin dibilang sukses gitu, pasti ada namanya istilahnya black book-nya lah, buku hitamnya, di mana pada saat dulu mungkin awal merintis ya berdarah-darah istilahnya, ditipu orang gitu kan, atau mengeluarkan modal besar taunya rugi. Itu ya saya alami juga gitu, di mana kurma ini dulu
sebelum kita berjalan seperti saat ini, awal-awal dulu saya mulai jadi reseller dulu, setelah itu dipercaya untuk menjadi perwakilan dari salah satu pengusaha di Indonesia karena dulu saya tinggal di Mesir. Jadi pengusaha ini impor kurma, saya diamanahkan untuk bisa menjadi bagian dari tim dia untuk bisa menjaga atau mengawasi kurma yang dia pesan selama sama prosesnya itu selama di Mesir. Nah, mulai dari situ sampai akhirnya membangun kepercayaan, akhirnya saya diamanahkan untuk mengelola pabrik, kita bikin pabrik kurma sendiri, sampai akhirnya kita bisa impor sendiri dan distribusi sendiri seperti sekarang ini. Dan selama perjalanan itu tidak semuanya mulus. Jadi kita sempat ketika contoh ketika waktu awal kita mengelola pabrik, itu kita sempat rugi 2 miliar. Wow. Rugi yang dimana saya bukan lulusan IPB atau kuliah pertanian gitu kan, yang di situ kita harus dicemplungin langsung suruh mengelola produksi kurma gitu. Ini dari mana basicnya gitu ya, kan? Betul, ya, betul. Jadi kita udah emang bisnis ini action aja dulu gitu ya udah akhirnya action dulu, kita beli mesin, beli kebutuhan semuanya. Nah, kita rekrutlah tim handal yang bisa kita ambil masukannya untuk bisa berjalan. Produksi berjalan mulus, semua sudah siap. Yang dimana pada saat itu kita ada permintaan 8 kontainer kurma dari Mesir. Akhirnya salah satu investor kita nyuntik dana lagi tuh 2 miliar untuk beli kurma dan operasional. Ketika semua udah siap dan mau dikirim, kita rapat komisaris tuh. Waktu itu ada 6 orang memang satu pabrik itu, yang 4 ini orang Indonesia termasuk saya, yang 6 ini orang Mesir. Jadi total 10 ya? Yang 2 sorry, yang 4 orang Indonesia termasuk saya, yang 2 ini orang Mesir. Yang dimana kita sengaja masukin orang Mesir sebagai salah satu dari komisaris kita itu agar dia merasa memiliki pabriknya, dan dia juga orang lokal yang tahu kearifan lokal atau kebijakan-kebijakan di sana gitu. Kita di sana hanya orang asing, apalagi ketika 3 investor saya ini kembali ke tanah air, ke Indonesia. Saya ini bagikan anak ayam di tengah padang pasir gitu kan. Wah, ini siapa, saya nggak punya teman gitu. Udah akhirnya kita manage sendiri, bikin SOP sendiri, itu bahasa Arab semua SOP-nya. Ya, terus ketika kita briefing juga saya buka rapat gini, saya berpikiran waduh, sekarang kalau saya pikir ke sana bisa dibilangin wah gila juga gitu pada saat itu, kok bisa gitu, kayaknya nggak mungkin kalau dipikir-pikir seperti itu. Saya memimpin rapat, staf saya orang asing semua. Setelah itu untuk perjalanan dari Kairo, dari tempat saya tinggal menuju ke pabrik itu 18 jam perjalanan. 18 sampai 20 jam perjalanan, dan itu saya setir sendiri naik mobil. Sebulan bisa 2 kali bolak-balik. Hebat, Pak. Itu makanya, saya kalau mikir ke situ, ini saya bukan sih gitu. Kayaknya saya juga nggak akan sanggup kalau nggak dimotivasi gitu kan. Tapi ya itu yang saya jalani waktu itu gitu. Mungkin itu the power of kepepet juga kali ya dulu. Dulu kan mungkin lagi kepepet gitu ya udahlah. Iya, apa aja lah, sikat lah gitu kan. Meskipun jauh juga deket gitu. Tergantung mindset kita juga sih gitu kan. Jadi dari kerugian 2 miliar itu sebabnya waktu itu kita mau udah belanja segala macam udah siap. Kita mau kirim kurma, mengejar bulan Ramadan, 8 kontainer itu. Pada saat itu saya atur supaya kita kirim 1 kontainer dulu sampai ke Indonesia, kita cek, buka, bagus, mengingat ini kurma produksi sendiri loh, bukan produksi orang lain yang memang expert di bidangnya. Ini produksi orang yang bukan lulusan pertanian gitu kan. Betul. Akhirnya feeling saya di situ gitu, tapi ternyata ada salah satu investor kita yang bilang, oh nggak bisa bang katanya gitu kan, kita harus kirim semua 8 kontainer sekaligus. Karena kita mau ngejar bulan Ramadan. Jadi jangan satu dulu, nggak bisa, nggak boleh gitu. Ya berdasarkan ada salah satu yang senior mungkin di dunia perkurmaan gitu ya.
Dia mendominasi itu. Dia bilang Oke. oh nggak bisa nih gitu. Kita harus nggak bisa bang. Udah nggak ada Oke. waktu lagi. Oke. Kita harus kejar nih Ramadan. Tapi kan Pak resikonya besar Pak gitu. Betul. Kita nih belum tahu apakah kurma kita bisa nyampe dengan selamat Betul. atau zong ini kurma. Betul. Saya bilang gitu kan. Betul. Betul. Nggak bisa bang. Udah pokoknya kita udah nih hitung-hitungannya. Insya Allah nih kita pasti untung. Udah dia pokoknya gitu aja. Wah. Wah, saya kan diamanahin sebagai direktur di pabrik itu, yang dimana semua tanggung jawab Betul. saya kan. Betul. Ya saya bilang nggak bisa, tapi dia tetap ngotot. Akhirnya investor yang lain juga ya sudahlah kita coba ikut. Ya. Udah kita jalanin tuh, kirim 4 dulu, 4 kontainer dulu. Kan perjalanan 1 bulan dari Mesir ke Jakarta. Betul, iya. 4 kontainer berangkat, 2 minggu kemudian 4 lagi. Seharusnya sampai dulu kan. Ini 2 minggu kemudian 4 lagi udah. Wow. Udah 1 bulan berlalu, nih saya deg-degan juga. Akhirnya pas dokumen udah siap semuanya, kontainer nyampe di Jakarta, di proses bea cukai udah beres, pas di karantina dibuka kan, dibuka. Taunya busuk semua, Astaga. rusak semua, busuk semua. Ada itunya, hewannya, belatungnya gitu ya. Itu semua 4 kontainer rusak semua. Iya. Wah, gitu. Itu udah jadi dibuka 4 kontainer nih rusak semua, 4 kontainer rusak. Udah lemes kita. Ini 4 kontainer berikutnya udah pasti rusak. Nah, iya, gitu. saya dengarnya aja udah lemas. Iya. udah pasti rusak gitu. Kan saya bilang gitu kan, saya nggak bilang begitu ya. Ya udah tahu kan, kita udah di awal udah sempet saya kasih wacana begitu, tapi ya memaksakan diri. Nah, jujur ya kita karena pengalaman pertama itu kirim barang dan produksi sendiri agak kurang pede kan, apalagi bukan alumni lulusan pertanian kan, kita agak kurang pede. Maka itu pengennya saya ya udah untung dikit atau bahkan nggak untung nggak apa-apa, tapi selamat. Betul. Tapi bisa tidur daripada busuk semua, tidurnya juga nggak bisa tidur, investor pada ribut, dan 2M yang kita pakai buat modal ini suntikan dari modal luar investor lagi, pinjaman. Jadi bukannya untung malah buntung. Buntung gitu. Dan itu ya ada orang pinjaman itu kan relasi daripada salah satu investor yang dia udah percaya ngasih kunci gitu. Kita waktu itu nggak ngelibatkan bank sih, tapi kita ada orang yang percaya sama kita. Ya udah kita jujur aja apa adanya ke orang itu, dan orang itu pun alhamdulillahnya memaklumi, ya udah keadaannya begini, tapi kita janji akan kembalikan uang Bapak gitu. Tapi kita minta waktu. Ya udah, akhirnya setelah itu berlalu, itu kurma nggak bisa dijual, singkat cerita. Akhirnya karantina memutuskan, Pak ini harus dimusnahkan gitu. Akhirnya kita negosiasi lagi, banding lagi. Akhirnya disetujui bahwa ini boleh dijual tapi harus diolah. Gitu. Harus diolah karena ini sudah tidak layak makan, udah benyek, udah hancur. Terus diolah gimana tuh, Pak? Akhirnya kita olah, kita sortir yang bagus, yang masih bagus, yang nggak bagus ya udah kita buang. Yang masih bagus ini kita olah jadi sari kurma. Sari kurma itu apa tuh, Pak? Sari kurma itu minum semacam madu, tapi dari kurma. Gitu, dari kurma, sari kurma itu. Jadi semacam madu gitu, suplemen. Nah, itu bagus untuk demam berdarah. Jadi dia naikin trombosit. Oh iya benar, kalau kurma sendiri saya juga dengar itu memang bagus untuk demam berdarah. Iya betul. Jadi kalau udah sarinya itu ya pasti lebih bagus lagi, lebih berkhasiat ya. Jadi lebih bisa naikin trombosit banget itu sari kurma. Ya udah, akhirnya kan orang kalau demam berdarah belum tentu juga suka makan kurma ada buah, ada bijinya gitu kan. Akhirnya kita giling, bijinya kita keluarin, kita giling, kita masak. Ya sesuai dengan tata cara pembuatan sari kurma lah. Kebetulan salah satu investor kita juga ada ownernya sari kurma juga, gitu. Owner salah satu sari kurma yang terkenal di sini di Indonesia. Jadi berarti kalau sari kurma yang ada di Indonesia sekarang pasti ambil kurmanya juga dari Pak Amran ada dong. Nah karena dia itu pemilik sari kurma itu yang salah satu sari kurma terbesar, maka itu dia gabung sama saya untuk bikin pabrik. Karena menurut dia ini efisien dan bagus ketika dia udah pegang pertanian kurmanya, produksi kurmanya, dia yang pegang kirimnya sampai ke sini, ya kan?
yang istilahnya yang misalnya sebagian kurma diolah jadi sari kurma, sebagian dijual langsung. kayak gitu. Jadi supply chain-nya lah istilah kata, semuanya supply dia chain. yang megang. Semuanya rantainya itu dia yang megang gitu Oke. kan. Nah itu memang udah planningnya seperti itu gitu. Mantap kan. ya plannya. Ya. Tapi ya akhirnya ada manfaatnya juga ketika barang ini ternyata reject semua. Akhirnya dia yang ya berjasa juga buat kita. Akhirnya ya udah saya tampung aja Pak, saya olah jadi sari kurma. Udah kita hitung-hitungan yang dengan harapan kita semua bisa gotong royong untuk kembaliin 2 miliar itu ke si investor luar ini gitu kan. Udah untungnya dia bisa ngolah. Itu pun ketika ngolah sari kurma itu orang apa karantina itu datang buat pengecekan ke ini, datang ke pabrik. Ini benar nggak diolah sari kurma gitu kan? Dia datang setiap hari. Kita harus mohon maaf misalnya ngasih uang transport, oh iya ngasih pasti konsumsi segala macam. Ini pengeluaran lagi gitu kan? Betul. Kita udah rugi 2 miliar. Udah itu just the beginning, baru mulai aja ya, dari sana tambah. Iya. Tapi mungkin yang menurut saya menarik ya, mungkin yang kalian bisa dengar juga dari cerita Pak Amran, niatnya ada untuk kembalikan. Nah ini yang biasanya banyak itu. Kalau di dunia bisnis itu rugi terjadi ya Pak. Kita mau ngomong sekarang pun pasti tidak semua keputusan kita bikin itu benar. Pasti ada yang dirugikan secara tidak sengaja. Tapi kan maksudnya Pak Amran ada niatnya tuh ingin mengembalikan. Nah kalau itu yang sekarang menurut saya kadang menjadi masalah ya kan. Kayak tadi Pak Amran sempat cerita bikin bisnis ada yang nipu. Pasti kan itu juga ceritanya mungkin beli barang dari Pak Amran tempo. Iya betul. Menurut Pak Amran itu pentingnya niat atau motivasi dalam kita berbisnis atau kalau menghadapi kesusahan itu gimana Pak? Iya. Itu kan jadi kan kita nih masuk ke dunia bisnis ya kita istilahnya mencari rezeki dari situ, mencari maisha atau penghidupan dari situ. Ya masa kita mau ngasih makan keluarga pakai uang yang istilahnya betul sekali itu subahat kalau bahasa dalam Islamnya tuh abu-abu ya. Jadi halal enggak, haram enggak gitu. Itu malah lebih apa ya di atasnya haram, lebih halal dari haram gitu. Halal enggak, haram enggak, subhat nih enggak tahu, enggak jelas. Misalnya kayak apa namanya suatu lembaga terus terima uang salam tempel gitu. Itu kan istilahnya dibilang hadiah ya halal, dibilang disogok haram jadinya. Betul. Itu subhat itu. Abu-abu kondisi seperti itu. Nah itu pun harus kita minimalisir gitu. Apalagi yang haram gitu kan. Masa kita mau kasih makan keluarga dengan halal seperti itu dengan hasil dari itu. Rasanya nggak tega gitu. Nah makanya mulai tanamkan dari awal niatnya itu untuk ya niatnya yang baik gitu. Niatnya yang baik. Nah, apabila jika terjadi kecelakaan kayak tadi, ternyata kerugian, ya dengan niat baik itu kita pasti juga akan bertanggung jawab. Oh ya itu kita yang sebabkan kerugian itu, memang kita lagi susah, tapi ya kita coba negosiasi secara kekeluargaan untuk si investor ini rela untuk bisa menunggu. Kita pasti akan kembalikan, meskipun seperak 2 perak gitu ya. Benar. Yang jelas kita nggak tutup telepon, nggak kabur gitu. Nah, itu silahkan gitu. Nah itu yang kadang ya zaman sekarang kan taunya untung aja, tapi kita nggak mikirin kalau rugi nih gimana pertanggungjawabannya gitu. Termasuk ketika sama investor juga harus diomongin. Bener. Pak ini nih nanti ada kemungkinan kalaupun rugi begini gitu, transparan gitu. Tapi kita pasti akan kembalikan gitu. Ya paling gitu harus. Jadi itu tuh kan banyak itu kalau misalnya kita lakuin bisnis, kita maksudnya udah ada plan A. Nah kalau misalnya semuanya aman begini, tapi kan kalau nggak aman, rasa tanggung jawabnya itu penting sekali. Nah, satu lagi yang menurut saya menarik dari perjalanan Pak Amran ini kan, Pak Amran ini berarti banyak berkomunikasi dengan orang. Pasti banyak orang yang kerja bersama Pak Amran, di bawah Pak Amran, baik rekan partner dan lain-lain. Nah, menurut Pak Amran, bagaimana cara terbaik itu untuk treat hubungan? Jadi kan dulu Pak Amran juga treat hubungan dengan orang yang lebih ahli mungkin, yang daerahnya pun nggak sesuai sama Pak Amran, orang Indonesia di sana Mesir. Nah sekarang pun Pak Amran membangun perusahaan, dan gimana nih Pak Amran, menurut Pak Amran cara baik untuk treat setiap orang di sekitar untuk menjalankan usaha gimana tuh? Ya
ada beberapa tips ya dari Hmm. saya. Itu yang pertama itu ketika kita ketemu orang yang lebih besar, lebih ahli daripada kita, lebih senior, lebih banyak pengalaman, itu kalau kata pengusaha-pengusaha senior itu kita harus kosongin gelas dulu. Oke. Gitu. Kita harus kosongin gelas dulu. Meskipun kita lebih tahu, tapi kita coba dengarkan dulu. Kita kenalan sama orang yang lebih senior, pastinya secara pengalaman dia lebih banyak. Jangan kita potong omongan dia dengan pengalaman kita yang belum seberapa gitu kan. Jadi ya udah, kita diam dulu, dia mau cerita apa, mau ngasih saran ini itu, kita terima dulu. Nanti tinggal kita filter sendiri gitu, terserah kita mau ngambil yang mana gitu kan. Tapi kita nggak utarakan, opang ini nggak bisa, ini baiknya begini ya. Kita baru pengusaha kemarin sore gitu Betul, kan. betul. Dia udah pengusaha puluhan tahun misalnya. Udah, kita tetap kita hormatin, kita tetap kita terima masukan dia. Itu akan membuat orang tuh simpati sama kita. Itu yang pertama tuh. Terus yang kedua juga, kita jangan menghubungi orang itu ketika ada perlunya aja. Contoh, kita harus memaintain semua hubungan kita dengan orang. Contoh, saya misalnya kenal pemerintah atau jenderal atau siapa gitu ya. Itu jangan kita hubungin dia ketika kita butuh bantuan dia baru kita kontak. Ketika kita mau jualan sama dia baru kita kontak. Ya nggak ada salahnya aja say hello gitu kan. Nanti kalau dia tanya, gimana Amran, ada perlu apa? Nggak, apa, saya mau tanya kabar bapak aja gitu. Itu aja udah cukup segitu aja gitu kan. Atau misalnya kalau yang lebih agak kelihatan lagi atau agak ekstrim lagi ya, ketika hari-hari besar kita bisa kirimin hampers atau kirimin kartu ucapan. Itu udah sentuhan kecil yang bikin abadi ininya hubungan. Betul, gitu. betul. Nah itu. Nah, terus selanjutnya juga ya, untuk menjaga itu ya, kita itu kan tadi sama yang lebih tua, sama yang lebih besar, atau sama rekan sejawat mungkin. Nah, kalau yang di bawah kita, terutama misalnya kayak karyawan, itu karyawan itu juga merupakan aset atau orang yang bisa menjadi jembatan kita untuk menuju sukses. Karena kita tanpa karyawan itu bukan apa-apa. Betul. Saya mau bekerja dengan perusahaan sebesar apapun, tanpa karyawan nggak akan bisa tercapai. Nah, makanya ketika ada karyawan itu kita harus memanusiakan manusia. Betul. Gitu. Betul. Kita nggak boleh nyuruh. Ini saya agak terharu karena dulu ya, saya pernah juga jadi karyawan. Dan saya pernah dapat bos yang juga nyuruh saya tuh nggak manusiawi gitu. Jadi saya nggak mau lah memperlakukan seperti itu pada karyawan saya gitu. Dulu saya pernah kerja tuh, gajian itu ini sampai telat 2 bulan. Waduh. Gitu kan, giliran kita, padahal ada tuh hadisnya tuh, aduh nggak sampai keluar ya, alhamdulillah. Padahal ada nih hadisnya itu kan, kalau dalam Islam itu katanya kita tidak boleh memberikan hak karyawan kita tuh sampai keringatnya kering gitu. Jangan. Jadi usahakan ya haknya mereka ya udah akhir bulan langsung bayar. Betul. Ya paling lambat 1-2 hari lah. Gitu. Karena kalau nggak itu kita pegang, prinsip itu kita pegang, kita cuma ngeremehin karyawan gitu. Gaji gampang lah gitu, saya liburan dulu lah. Itu yang saya alami dulu ketika jadi karyawan. Jadi ketika misalnya lebaran nih, seharusnya kita nerima gaji dan THR, tapi kita dapat surat nih, gaji dan THR bulan ini dipending bulan depan. Waduh. Dikarenakan para pimpinan sedang liburan gitu. Nah, jadi bukannya Ramadan di mana harusnya THR-nya dapat, dia bisa dengan keluarga, malah ditahan gitu. Waduh. Nah, terus juga kan kita kan namanya karyawan kan, kalau kita mungkin udah mampu ya udah punya rumah sendiri atau gimana, tapi kan karyawan kan namanya lagi berjuang meniti karir kan, mungkin ada yang kontrak, ada yang ya numpang atau gimana ya. Kalau ngontrak kan dia harus bertanggung jawab sama tempat kosnya dia harus bayar. Betul. Kalau gaji ini kita tahan, gimana dia bisa bayar kontrakan. Betul. Gitu kan. Makanya di sini yang saya pegang benar itu, biar kita jangan sampai seperti itu. Betul. Ketika kita mulai usaha gitu kan. Gitu, karena ya udah ngerasain kan nggak enak gitu. Nah, terus juga kita juga memulai usaha dari
bawah, jadi udah pernah ngerasain jadi cleaning service, udah kayak gitu. Jadi ketika kita mempekerjakan karyawan, jangan main suruh-suruh aja lu nyapu lu gitu kan, lu ini nggak beres. Ya kita tahu perasaannya kayak gimana, ya kita coba atur lah gitu. Yang penting Betul. kita memuliakan dia, manusiakan Benar. karyawan kita, karena gimana pun dia yang mereka juga yang bikin kita bisa ke atas sampai sekarang gitu. Betul. Heeh. Kalau saya setuju banget Pak Amran. Mungkin kalau saya konsepnya itu eh, mirip sekali sama yang apa Pak Amran bilang. Saya juga ada satu pemikiran nih Pak Amran. Coba Pak Amran, menurut Pak Amran gimana? Jadi kan kita itu kalau membuat usaha, kan kita ada karyawan. Kalau mereka mendoakan maju dalam hidup, pasti kita akan ikut maju. Kenapa? Karena kalau mereka ingin maju, perusahaan pun harus ikut maju. Iya betul. Jadi kita tentu harus selalu yang tadi Pak Amran bilang, benar-benar memanusiakan manusia. Dan itu yang memang saya mungkin pernah usaha-usaha sebelum ini juga bekerja di mana mungkin orang yang saya kerja berbeda nih prinsipnya dengan saya, tidak melihat manusia sebagai manusia. Kalau dia itu konsepnya ada kelas orang bawah, orang atas, padahal saya tidak memandang seperti itu. Jadi memang saya juga ngerti banget yang tadi Pak Amran sampaikan. Tidak baik lah kita berkelakuan seperti itu. Dan mungkin itu yang salah satu hal penting ya. Ketika ingin berusaha, ketika ingin berbisnis, kalian itu nggak boleh lupa bahwa mereka manusia ya. Iya, dan masing-masing orang punya cita-cita, punya mimpi, ya kenapa kita nggak? Betul. Gitu, nggak mudahkan mimpi mereka gitu kan. Saya juga pernah punya pengalaman ketika jadi karyawan dulu di satu instansi kenegaraan waktu saya di Mesir ya, kedutaan gitu. Itu saya punya bos itu waktu itu di atas pertahanan betul saya. Jadi bos saya tuh ya kolonel lah gitu kan. Itu ketika di situ itu kita makan siang itu satu meja. Dia dari luar negeri, saya misalnya cuma staf bawahan atau bahkan dari awal dulu pernah jadi supir gitu kan, pernah lah gitu masa-masa itu. Itu saya juga tetap dikasih oleh-oleh. Wow. Gitu. Jadi sentuhan-sentuhan kayak gitu tuh yang jarang. Betul. Kita temuin gitu kan. Kadang banyak yang bikin semacam tembok gitu ya. Maksudnya kayak kita duduk di atas, ada tembok, nah itu memang tidak bagus. Nah itu. Sebetulnya Pak Amran, saya sedikit menarik nih tentang Pak Amran. Mungkin kalau kalian nggak tahu juga, Pak Amran kan dulu di Mesir nih. Pak Amran dulu di Mesir belajar apa, Pak Amran? Saya belajar di kuliah di Al-Azhar, Al-Azhar Mesir. Itu jurusan Syariah Islamiyah, hukum Islam. Nah, hukum Islam. Jadi cara dagang Pak Amran, kehidupan seharian itu benar-benar ke sana ya, mengikuti ilmu-ilmu Islam, ajaran syariah dan lain-lain. Ya meskipun kita manusia nggak ada yang sempurna ya, tapi kita berusaha untuk mendekati itulah, mengarah ke situ gitu. Nah, jadi kalau salah satu yang saya suka tentang Pak Amran ini juga, jadi Pak Amran itu membantu bisnis-bisnis lokal untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, benar kan? Karena banyak yang di luar sana tidak punya. Ya kan Pak Amran. Jadi menurut Pak Amran kenapa nih kita butuh untuk benar-benar mengikuti lah? Kenapa butuh sertifikasi dan kenapa butuh ahli, dan peluang bisnisnya apa nih kalau misalnya kita punya sertifikasi seperti ini, baik dalam ekspor, dalam negeri, luar negeri? Oh iya, yang pertama itu kan selain daripada hukum agamanya sendiri, kita kan hidup di Indonesia. Di Indonesia ini seperti yang diketahui masyarakat umum kan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Betul. Mungkin 70% gitu ya Muslim. Dan itu tidak memungkiri misalkan kita punya bisnis kuliner, bisnis apapun, ya konsumennya pasti dari situ kan. Nah sehingga untuk meningkatkan trust, kepercayaan itu ya mau nggak mau kita berhubung pemerintah ini sudah mengumumkan mewajibkan sertifikasi halal, ya mau nggak mau kita ya uruslah itu, ikut tuh ya kan, ikut arahan pemerintah. Nah kebetulan dengan perjalanan usaha saya ini, yang tadinya saya kuliah di Mesir, terus juga saya 15 tahun di Mesir, terus usaha saya juga di bidang sunnah seperti ini, kurma atau dakwah atau umroh gitu. Saya dipercaya untuk bisa menjalankan amanah di MUI DKI Jakarta dan LP POM.
Nah, itu di situ tuh kita bisa memaksimalkan untuk pengurusan sertifikasi halal. Jadi ya buat kalau misalkan ada yang perlu bantuan untuk pengurusan sertifikasi halal ya kita bisa bantu di situ gitu. Karena hati-hati juga dalam mengurus sertifikasi halal kalau misalnya dia bukan dari LP POM atau pihak ketiga. Nah, itu seperti yang udah dirasakan ada rekan kami itu di yang tadi yang tadi saya boleh sebut merek kan nih? Nggak Yang usah, ya nggak apa-apa. dari rekan kami yang salah satu fried chicken yang lagi viral sekarang itu sempat ketipu hampir berapa ratus juta gitu kalau nggak salah. Wow. 300 juta kalau nggak salah, itu kalau nggak salah ya, tapi nanti tolong dikoreksi kalau salah. Itu gara-gara ya mereka mencari lembaga untuk pengurusan sertifikasi halal, tapi tidak pada tempatnya gitu. Pada akhirnya nggak terbit-terbit, udah bayar segitu. 300 juta. Kalau halal itu emangnya sama hal itu Pak Amran kalau pengurusan? Tergantung skala usahanya. Ya, kalau skala usahanya masih menengah misalnya mikro ya murah, kalau kecil ya agak lebih mahal sedikit kayak gitu. Jadi kan maksudnya untuk teman-teman yang usahanya masih kecil mikro tapi ingin growing, ini menjadi sebuah hal yang penting ya, apalagi kalau misalnya mau masuk ranah ekspor, kiriman luar negeri kan banyak nih yang produksi lokal. Betul. Jadi nggak mungkin sampai ratusan juta, tapi pasti ada faedahnya. Kalau mikro itu biasanya ratusan ribu malah. Wow. Nah, kalau kecil itu bisa 5 juta kayak gitu, bisa 5 juta, 2 juta kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka skala segitu Pak Amran, kita bandingin aja ya, kalau mereka udah dengan ada itu membuka pintu ke ekspor, itu kan sangat berfaedah nih. Sangat menguntungkan, bukan hanya dari materi tapi dari jaringan, dari kepercayaan. Kayak tadi misalnya rumah makan, kalau kita tidak ada sertifikasi halal, sedangkan kita masyarakat Indonesia ini muslim kebanyakan, pasti kan akan mikir nih ada ininya enggak, ada porknya enggak, atau ada apanya enggak di dalam, atau oke lah ada tapi kan penggorengannya campur gitu. Oke lah nggak ada tapi dengan brand yang beda atau gimana, atau menunya beda tapi tempat masaknya sama, itu kan sama aja. Betul, iya betul. Nah, disitulah ya fungsinya sertifikasi halal ini, untuk meyakinkan pembeli lagi, oh ini udah pasti halal gitu. Jadi memang untuk menjaga konsumen lah, konsumen biar tidak salah pilih. Tidak salah pilih, benar gitu. Contoh nih, kita ke Singapura nih, kita mau makan daging itu mikir-mikir gitu. Betul. Karena ini dagingnya kalau di muslim itu permasalahan daging ini lebih kompleks, karena tidak hanya dari kematangannya pun, dari misal cara menyembelihnya pun itu dipermasalahkan gitu. Dengan restoran yang tidak bersertifikasi halal ini, kita bertanya-tanya nih dagingnya gimana nih. Betul. Itu dengan ada sertifikasi halal lebih yakin nih, oh ini pasti dari A sampai Z prosesnya diperhatikan kehalalnya begitu. Jadi Pak Amran ini benar-benar kalau di zaman sekarang ya, kalau di Gen Z itu ngomongnya serial entrepreneur. Serial entrepreneur. Jadi macam-macam bisnis. Kalau seperti Pak Amran bilangnya palu gada. Nah, itu Pak Amran tuh. Jadi kalau kalian misalnya mau beli kurma, ini bandar kurmanya sih. Saya udah coba kurma-kurma yang dari Pak Amran. Kurma ada jenis apa aja, Maaf? Yang macam-macam. Ada yang dari Saudi itu Sukari sama Ajwa. Dari Mesir ada juga, dari Tunisia ada juga, dari Libya ada juga, Palestina. Nah, ini ada isu menarik juga ketika udah masuk Ramadan nih, kurma-kurma yang ada sangkut pautannya dengan Palestina ini digoreng juga nih, gitu kan? Digoreng juga, jadi dibilang ada kurma-kurma dari Israel gitu, hati-hati gitu kan? Nah, itu perlu diluruskan juga, bahwa yang kita impor, yang kita jual, yang kita konsumsi itu tidak ada yang dari Israel, jadi semua murni dari Palestina. Oke. Terus bukan itu juga Pak, Pak Amran mungkin bisa ceritakan sedikit nih ke teman-teman, kalau beli kurma, ya kan khususnya di bulan Ramadan ini kan banyak yang pasti belanja. Gimana nih cara membedakan memang kurma ini asli? Karena ada kan pasti sekarang kalau semua produk ada KW-nya. Nah, kalau kurma ada nggak nih Pak KW-nya? Terus membedakannya gimana? Yang lagi viral sekarang sih kurma yang katanya dicampur gula gitu.
Itu saya sendiri belum pernah menemui gitu. Karena kan saya ruang lingkupnya impor distribusi gitu, nggak macem-macem lah, nggak kita olah lagi, jadi ya udah nggak ada waktu dan nggak ada SDM-nya juga untuk ngolah itu. Tapi yang lagi viral nih seperti itu, ada kurma yang campur gula. Nah itu info yang saya tahu, yang saya udah pernah diperlihatkan juga ke saya itu, bedanya kurmanya itu mengkilap, katanya mengkilap, terus memang lebih manis. Dan yang paling terlihat itu kurmanya dikerubungin semut. Oh, jadi kurma asli nggak pernah kena semut? Jadi kalau kurma asli itu ditempatkan di mana aja itu nggak dikerubungin semut. Ya mungkin kalaupun ada semut lewat, ya sekedar lewat udah, kan beda. Kalau di kerumunan. Kalau dia menarik perhatian semut kan lewat, habis itu teman-temannya datang pada di situ kan. Nah iya. Kalau ini kan cuma lewat satu gitu, itu nggak mengundang semut gitu. Itu bedanya sih, salah satunya sih bedanya. Jadi kalau mau kurma yang nggak dikerumunin semut, carinya ke Pak Amran. Iya. Kalau Pak Amran juga hebatnya, kalian mungkin di sini lihat juga Pak Amran juga fast track. Nah, tapi fast tracknya untuk haji dan umroh. Urusan haji. Nah, jadi kalau misalnya, menurut saya kalau ada yang pengen ngobrol-ngobrol tentang sama Pak Amran, mereka bisa langsung reach out kemana nih Pak Amran? Bisa nanti lewat Instagram, bisa lewat WA, bisa. Gitu. Ada nomornya nanti. Nah, nanti ada detail Pak Amran bisa dicari, IG-nya Pak Amran juga bisa di-follow sekalian. Nanti kalau andanya pertanyaan-pertanyaan seputar dunia bisnis, gimana cara bisnis dengan ilmu syariah ya. Nah, Pak Amran ahlinya, kalau kalian pengen tanya-tanya langsung aja ke Pak Amran. Dan tentunya kalau mau kirim paket, kita ada fast track, kita juga sudah membantu Bandar Kurma Indonesia. Mungkin Pak Amran sedikit pengalamannya gimana Pak Amran? Ya. Jadi alhamdulillah nih Bandar Kurma nih lambat laun alhamdulillah makin banyak orang tahu. Terus apalagi udah mendekati Ramadan, semua pada cari kurma, dan kita juga banyak yang memberdayakan teman-teman yang ingin berbisnis dengan jadi reseller. Yang dimana reseller itu mereka nggak perlu stok barang di rumah, tapi ya cukup dengan cara dropship. Artinya Bandar Kurma ini sebagai gudang, nanti mereka bisa kirim langsung ke customernya mereka melalui kami. Nah, pengiriman yang segini banyaknya ini, yang bisa dibilang ratusan pengiriman setiap hari, itu akan sulit dihandle kalau diakses secara manual. Dengan ekspedisi yang berbeda-beda, kita harus antar ekspedisi 1, ekspedisi 2, ekspedisi 3, ekspedisi 4 kayak gitu. Itu perlu waktu dan perlu tenaga juga untuk bisa mengantar gitu. Nah, dengan teknologi dari fast track ini, kita bisa seperti yang dibilang tuh, solusi multi ekspedisi. Jadi dengan fast track ini kita bisa sekali pencet udah ada semua di situ gitu. Nah, jadi bukan cuma dari saya ya, dari pengguna yang langsung pun sudah menginfokan kalian. Jadi boleh dicoba aplikasinya, boleh dihubungin tim fast track. Kalau ada pertanyaan lain boleh langsung let's talk seperti biasa di kolom komentar, di follow usaha Pak Amran, fast track dan saya. Terima kasih waktunya Pak Amran untuk podcast hari ini. Saya sangat senang bisa berbicara dengan Pak Amran hari ini. Thank you Pak. Oh iya, sama-sama ya, makasih.